Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini untuk kesekian kalinya ba'da asar setiap hari Jumat kita bersama-sama mengikuti pembinaan mental dari para ustadz-ustadzah kita, dari para guru-guru kita, wabil khusus para hakim. Dan pada kesempatan hari ini siokinya Ibu Bet, Ibu Aja yang akan menyampaikan, namun satu dan lain hal beliau berhalangan, maka tidak ada rotan akan menjadilah ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita setiap hari makannya daging terus, kayaknya kolesterol naik. Sekali-kali kita makan tempe lah. Nah, pada hari ini kita coba punya tempe nanggai. Baik, di samping menggantikan Bu Bet, saya juga mendapat delegasi dari Pak Das ini. Padahal dia sendiri kan memberi topiknya kepada saya ya, mau bahas tentang apa. Baik, sedikit saja, mungkin waktu juga kalau Pak Saiful kan panjang ya, kalau saya nggak bisa panjang karena pengibunya cuma sedikit. Saya pernah ingat disampaikan oleh guru saya, kalaupun nanti ada beberapa yang lupa ya kita sampaikan ingat saja. Rasulullah SAW pernah bersabda, sayati ummati zaman, kata Rasulullah, akan datang suatu masa kepada umatku, kata Rasulullah, yuhibbunal khamsan wa yansawna al-khamsin, di mana umatku itu mencintai 5 perkara dan dia melupakan 5 perkara lainnya. Yuhibbunal khamsan atau khamsin? Khamsin wa yansawna al-khamsin. Ditanya kepada sahabat, karena ini bercerita kepada para sahabatnya ya, seperti inilah. Ya Rasulullah, apa saja 5 perkara itu ya Rasulullah yang membuat umatmu kelak mencintai 5 perkara dan mereka merupakan 5 perkara lainnya? Kata Rasulullah, yang pertama, umatku kelak yuhibbunad dunya wa yansawna al-akhirah. Umatku kelak akan begitu mencintai dunia sampai mereka lupa kepada kampung akhirat. Dunia yang sebentar, yang sekejap ini, yang seharusnya kita jadikan sebagai ladang kita memanen amal kelak di yaumil kiamat pada masyar, kita tidak pergunakan itu. Jadi kita terlena dengan kehidupan dunia, kita terpedaya dengan kehidupan dunia sampai kita lupa bahwa ada kampung kekal kelak yang akan menjadi tujuan hidup kita, yang amalnya, bekalnya harus kita siapkan di dunia ini. Wa tazawwadu, kata Allah kan, fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu. Jadi maksudnya di dunia ini banyak-banyak siapkan bekal. Wa tazawwadu, bekal. Kenapa? Karena kita akan melakukan perjalanan jauh, perjalanan yang sangat lama, perjalanan yang benar-benar hak. Allah akan meminta pertanggungjawaban kita ketika kita diberikan beberapa nikmat oleh Allah. Nikmat umur ya, dikemanakan umurnya, dikasih masa muda, dikasih masa kuat, kita pergunakan apa? Jadi semua kenikmatan yang Allah berikan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan kelak di yaumil akhirah. Kita banyak yang terpedaya begitu kita mengingat kehidupan kita, yang kita ingat-ingat cuma kehidupan dunia. Kita berlomba-lomba, bermegah-megah mengumpulkan kenikmatan, mengumpulkan rezeki menurut kita yang sebanyak-banyaknya, sampai kita lupa bahwa kita seharusnya mempersiapkan kehidupan dunia ini, mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk hidup di kampung akhirat, darul akhirat. Yang kehidupan hakikinya sebenarnya itu.
Sama seperti kita sekolah ya. Kita sekolah itu sebenarnya untuk mempersiapkan kehidupan yang nanti jauh lebih lama gitu. Jauh lebih panjang, jauh lebih berat bebannya. Apa? Dunia berumah tangga banyak. Dunia pasca kita sekolah. Yang barometernya berhasil atau tidakkah kita di kehidupan berikutnya, ya dunia ini barometernya, ukurannya. Makanya kata Rasulullah, ini Rasulullah sedih gitu menyampaikan hadis ini. Yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Banyak nanti akan tiba masanya di mana umatku begitu mencintai dunia sampai lupa dengan akhiratnya. Padahal dunia ini adalah ladang untuk kita mempersiapkan kehidupan akhirat yang jauh lebih kekal, jauh lebih lama. Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, berapa lama sih sebenarnya kita hidup di dunia ini? Sekejapan saja kata Rasulullah. Kalau itu kita hitung matematiknya, kehidupan akhirat itu ya perbandingan satu hari dunia dengan satu akhirat itu 1000 tahun. Jadi 1000 tahun di dunia itu satu harinya di kampung akhirat. Makanya kata Rasulullah, umatku nanti akan hidup, umur umatku itu tidak lebih dari 1500 tahun kata Rasulullah. 1500 tahun. Sekarang udah 1445 ya? Nah itu. Berarti sebentar lagi. Umur umat Rasulullah ini nanti sebentar lagi. Kalau versifikasi apa itu namanya? Kalau dianalogikan dengan waktu akhirat, berarti kehidupan kita ini cuma 1,5 jamnya saja. Sekejapan. Yang sekejap ini kita akan pertanggungjawabkan menjadi barometer bahagia atau tidakkah kita hidup di dunia nanti, hidup di akhirat nanti. Ya, itu saya lupa hadisnya, di mana Rasulullah pernah didatangi malaikat Jibril, sampaikan kepada umatmu apa ya? Puas-puaslah hidup di dunia, suka-sukalah kamu, bersuka hatilah hidup di dunia. Tapi ingat, kelak kau akan mati. Itu ya ada ya. Itu nanti ada bagiannya lah nyampaikan. Itu bahasa pesimistisnya ya. Kenapa? Karena dilihat ya Allah, umat Islam ini kok banyak yang terlena gitu. Kita ya ini sebagian orang ya, ada orang yang dia meninggalkan satu waktu sholat itu nggak beban gitu. Saya pernah cerita, bangunin itu belum sholat, gak apa-apa lah, kasihan capek. Astagfirullahaladzim, gak boleh. Ibu-ibu ya, kan pernah, Ustadz, saya tuh kayak mana ya rasanya ya, saya kalau bangunkan anak saya subuh tuh kasihan, ngantuk. Apalagi sekarang musim dingin gitu ya, dia sedang capek-capeknya ngantuk-ngantuk itu, saya nggak tega kalau bangunnya. Kayak mana ya Ustadz ya? Apa kata Ustadznya? Kalau rumah ibu terbakar, api sudah menjalar, kira-kira anak ibu tidur kayak mana? Oh iya, saya akan bangunkan Ustadz. Kalau nggak mau bangun, saya paksa suruh bangun. Kalau nggak mau bangun juga, saya seret Ustadz supaya nggak terbakar di sini. Kata Ustadznya apa? Ibu dengan api dunia aja begitu takut, begitu khawatir dengan anaknya. Tapi kenapa nggak khawatir dengan api neraka, dengan api akhirat itu? Jadi jangan ada alasan nanti kalau sudah para ibu-ibu, calon ibu, anaknya dibangunkan itu sholat subuh, ditegur sholat isanya. Kadang kita ngeliat anak kecapean, aduh nggak tega ya. Kita sama dengan tega anak kita masuk ke dalam agama. Itu tadi. Yuhibbuna dunya wa yansawna akhirah. Jadi jangan terlena. Boleh kata Rasulullah, aku bangga dengan umatku yang kaya-kaya ini. Ya, tapi ingat jangan terlena. Kekayaan itu kita jadikan fasilitas untuk menggapai keridhaan Allah. Banyak bersedekah. Orang fakir, orang miskin itu iri melihat orang-orang yang kaya bersedekah. Mereka bersedekah, mereka bisa berangkat haji, mereka bisa menyantuni anak yatim, ya, bisa membangun masjid, membangun mushola. Jadi pergunakan kekayaan kita, pergunakan kehebatan kita untuk
untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Pokoknya pada sibuk ngumpulin harta, ngumpulin emas, dihitung-hitung setiap malam, terus buat tidur dihitung. Berkurang nggak duitnya? Berkurang nggak emasnya? Waduh, besok apalagi yang mau dicari? Sampai kita lupa bahwa kita akan mempertanggungjawabkan semua itu di hadapan Allah. Iya kalau yang didapat halal. Kalau nggak didapat halal, haram pamannya. Mana mau tanggung jawab? Tapi kita kumpul-kumpul. Halal haram kita kumpul-kumpulkan saja. Nauzubillah, semanauzubillah. Selanjutnya apa ya Rasulullah? Kala umatku kata Rasulullah, yuhibbunal mal wa yansawnal hisab. Kelak akan datang di suatu masa di mana umatku begitu mencintai harta mereka. Mereka begitu serius ya, begitu bersemangat mengumpulkan hartanya, menumpuk-numpuk itu. Tidak dipergunakan hartanya untuk ibadah, untuk menggapai ridha Allah, dikumpul-kumpulkan hartanya itu. Wa yansawnal akhirah, sampai mereka lupa bahwa kelak wa yansawnal hisab, bahwa semua yang dia punya, yang dia peroleh itu ya, dari 1 rupiah sampai berapa jumlah itu akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumil hisab, akan dipertanggungjawabkan. Apa enggak boleh kaya? Boleh, silakan. Tapi ingat, jangan dengan kekayaan kita terlena. Kita tetap harus timbang-timbang. Kalau gitu jadi orang miskin aja deh, biar nanti dihisabnya sedikit. Ya memang Rasulullah seperti itu Rasulullah. Tapi apa enggak boleh kaya? Silakan. Tapi ingat, itu semua jangan sampai membuat kita terlena. Yang diberatkan adalah mengumpulkan harta, menumpuk-numpuk harta, sehingga kita tidak memikirkan tetangga kanan kiri, tidak memikirkan saudara-saudara kita yang tidak mampu, ya, yang mengharapkan uluran bantuan tangan kita. Sampai ada di TikTok dia, emaknya minta duit, mau minjem duit lagi, nunggu nunggu izin istrinya. Kenapa? Karena kegetolan itu ngumpulin harta itu, numpuk harta, nggak mau berkurang sedikit pun hartanya. Boro-boro mau pinjamkan orang, boro-boro mau ngasih orang, utang aja kan suka payah. Contohnya seperti itu. Jadi keringat yang sudah dia keluarkan untuk mengumpulkan harta menjadi apa? Menjadi pemberat dia untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Ingat kata Rasulullah, ya, yuhibbunal mal wa yansawnal hisab. Selanjutnya kata Rasulullah, yuhibbunal dzunuba wa yansawnat taubah. Jadi ada di sebagian umatku kata Rasulullah di akhir zaman nanti, mereka lebih suka berbuat dosa daripada berbuat taubat. Jadi mengumpulkan dosa di untuk sebagai bekal dia, pada itu jadi pemberat kita menghadap pada Allah, ketimbang dia bertobat kepada Allah untuk mengurangi dosanya. Yuhibbunaz dzunuba wa yansawna taubah. 3. Jadi maksud Rasulullah ini, kita setiap hari itu banyak-banyaklah menghisap diri kita. Coba di sebelum tidur, hari ini sudah banyakkah dosa kita, sudah menyakiti siapa saja umpamanya. Sholat kita bagaimana? Kalau kemarin sholatnya tepat waktu, hari ini gimana sholatnya? Kalau sampai sholatnya terlambat atau sampai sholatnya tertinggal, tidak berjamaah banyak laki-laki, itu kan merupakan kerugian bagi kita. Nah itu ditimbang hisabnya itu. Sudah berbuat dosa. Yang tidak berbuat dosa Rasulullah aja yang maksum, itu masih beristighfar kepada Allah. Lah kita yang dosanya ya kadang nggak bisa dihitung juga. Kita aja kadang lupa sama dosa kita, saking kita banyak dosanya. Itu nggak mau berzikir kadang, tidak mau bertaubat. Jadi kata Rasulullah itu, nanti kelak akan banyak umatku di suatu saat nanti akan ada zamannya
umat itu suka kepada cinta kepada perbuatan dosa ketimbang mereka bertaubat. Yang keempat, yuhibbunal qusura wa yansawnal fahfal. Jadi akan datang nanti suatu saat umatku begitu mencintai gedung-gedung. Gedung-gedung ini maksudnya rumah-rumah mewah ya. Rumah sudah bagus, direhab. Yang kiri sudah direhab, besok yang kanan. Kanan sudah rehab, depan direhab lagi. Begitu terus, nggak ada habis-habisnya. Kalau apa nggak boleh? Ya boleh, tapi timbanglah dengan bekal akhirat kita. Sudah seberapa banyak yang sudah kita lakukan. Yang saunal usurat, sampai kita lupa ya bahwa kita akan tinggal di tempat peristirahatan kita yang tidak lebih dari 1 kali 2 meter. Artinya apa? Yang itu juga perlu kita hiasi. Kuburan kita itu perlu kita terangi, perlu kita luasi. Jangan tempat tinggal kita di dunia saja yang kita perbaiki, kita hiasi, kita terangi. Tapi tempat tinggal kita di peristirahatan kita setelah dunia pun harus kita perluas, harus kita terangi. Bagaimana menerangi kubur? Dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Bagaimana melapangkannya? Dengan banyak-banyak bersedekah. Ya, tidak jahit sama tetangga, tidak pelit sama tetangga. Itu memperbaiki kehidupan kita di alam barzah kita nanti. Ini saking kesenangan bangun rumah, tetangga bukan lagi dikasih akses jalan, malah tanah tetangga kita ukur, tanah tetangga kita ambil. Ukuran batas tanah itu kadang melebihi kalau kami ini punya teretesan air dari genteng punya. Talaman air ya, ujung genteng itu air kalau jatuh jangan masuk ke tanah orang, jangan, itu menyakiti orang itu. Ya, wah ini kan jalanan bukan punya orang, punya umum, sama aja. Ingat batu-batu. Bila perlu kalau mau bangun rumah sisakan 1 meter. Saya tahu tetangga mau buat apa. Siapa tahu nanti kedepannya bakal buat jalan, buat gang. Kita suka nonton di TV itu ya. Boro-boro ngasih akses jalan ke orang. Pintu tetangga ditutup. Kan banyak ya. Kejadian akses jalan di tembok. Tetangga nggak bisa keluar. Boro-boro motor, mobil, badannya lagi nggak bisa lewat. Ingat itu. Jadi kata Rasulullah, kelak nanti akan, ini bukan hal yang sepele ya. Banyak umatku nanti senang bermegah-megahan membangun rumah sampai mereka lupa bahwa mereka nanti akan tinggal di alam kubur. Ya, banyak bersedekah, banyak membaca Quran. Ini rutin Qurannya baca setiap apa? Setidak-tidaknya maghrib dan subuh atau setidaknya subuh. Bisa dapat 1 juz, alhamdulillah. Kan bisa 1 juz, 1 lembar. Kan bisa 1 lembar, 1 halaman. Kan bisa 1 halaman, 1 ayat. Kan bisa 1 ayat. Coba diazamkan sebelum kita membaca yang lain di kehidupan dunia ini, yang untuk memulai kehidupan kita, baca dulu Al-Qur'annya. Siapa yang berazam? Merutinkan membaca Quran subuh, bagus itu. Bisa subuh, maghrib, lebih bagus lagi setiap 5 waktu. Al-Quran itu banyak, masa segitu banyak nggak bisa dibaca? Ya, apa fadilahnya baca Quran? Nah, akan dibahas sama Pak Saiful. Fadilahnya baca Quran, waduh, masya Allah banyak itu. Menjadi syifa, ya, menjadi obat. Membaca Qurannya sendiri pun menjadi obat itu. Coba di browsing itu. Apa pengaruh membaca Al-Quran ya bagi orang yang membaca itu? Lantunan tarikan nafasnya, nafas yang keluarnya, itulah mujizatnya Al-Quran ya. Setiap ayatnya itu kalau dibaca itu ketika kita tarik nafas dengan mengeluarkan nafas, itu olah nafas itu untuk kesehatan. Bahkan bakteri di tubuh ini menjadi mengecil ketika dilantunkan bacaan Al-Quran. Gitu ya. Tapi kan luar biasanya kita
Kita mampu berjam-jam megang HP, mampu berjam-jam itu, walaupun badan pegel sakit, masih dilawan juga itu. Yang penting, tapi seberapa adilnya kita dengan membaca Quran? Ada nggak? Ya, hanyalah HP-nya. Oh, tapi kan saya pegang HP, baca ceramah, ya itu pas lewat. Kadang skip juga Pak. Ya, ya setidak-tidaknya adalah membaca Quran setiap hari itu. Kalau tidak setiap 5 waktu sholat, pada sholat, ya sholat subuh, sholat maghrib. Setidaknya sholat subuh. Oh, gimana sholat subuh, sholatnya jam berapa? Ya kan terong juga kalau kayak gitu. Ya. Yang terakhir, yuhibbunal khalqa wa yansawna al-khaliqa. Apa ini? Kalau umatku kata Rasulullah, mereka lebih mencintai ciptaanku kata Rasul. Tapi mereka lupa jangannya zat penciptanya. Oh, kalau sudah lihat batu cincin, batu cincin. Sampai lupa bahwa batu cincin itu ada yang ciptakan siapa? Silakan. Takjub kita melihat kehebatan ciptaan Allah sampai kita lupa dengan Allah yang menciptakannya. Gitu. Ya, baik, itu saja bisa saya sampaikan 5 hal yang begitu dicintai umat kata Rasulullah sampai kita lupa kepada 5 hal juga. Yang pertama apa tadi? Yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Yuhibbuna al-mal wa yansawna al-hisab. Ya, begitu cintanya kepada rumah sampai lupa bahwa akan hidup di alam kubur. Terus yang keempat, cinta kepada harta sampai lupa bahwa harta akan bisa. Yang kelima terakhir, begitu cinta kepada makhluk ciptaan Allah sampai lupa kepada penciptanya. Itu saja, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari beberapa yang disampaikan ini dan tetaplah menjadi manusia yang baik, yang bisa berbuat baik dan kebaikan-kebaikan kita menjadi kebaikan yang dikenal oleh orang lain. Berhentilah melakukan perbuatan buruk, perbuatan yang jahat, karena Allah karena orang lain pun akan mengenal kejahatan kita dan kita akan dipandang sebagai orang yang jahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.